Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya permainan catur dari turnamen Titled Tuesday Blitz yang menjadi juara di turnamen Titled Tuesday Blitz edisi tanggal 19 sampai 20 Oktober 2021 adalah Grandmaster Hikaru Nakamura. Dan di konten kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas partai dari Grandmaster Hikaru Nakamura saat mengalahkan Grandmaster Mustafa Yilmaz yang menjadi penentu dari juaranya Grandmaster asal Amerika Serikat tersebut di turnamen ini, yaitu turnamen Titled Tuesday Blitz. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini Grandmaster Hikaru Nakamura menggunakan catur bow putih, sedangkan Grandmaster Mustafa Yilmaz asal Turki menggunakan catur bow hitam. Grandmaster Hikaru Nakamura memulai permainan dengan kuda ke F3 dan dijawab pion D5 oleh Mustafa Yilmaz. Ini adalah pembukaan Zukertort ya. Pion E3 dan kuda F6. Pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Lalu apa jawaban hitam dengan pion ke E6 memperkuat pion hitam yang ada di petak pusat. Pion ke B3 dan pion B6. Gajah ke B2 dan gajah ke B7. Sama-sama melakukan fianchetto gajah ya. Pion C pukul D5 dan pion E pukul D5. Pion D4 dan gajah D6. Persiapan rokade pendek oleh hitam. Dan kuda ke C3, kuda B ke D7, dan benteng C1 menempatkan benteng putih di lajur C untuk menyerang sisi segmen menteri hitam melalui lajur C ya. Pion ke A6 mencegah agar kuda putih tidak merangsek ke petak B5 yang cukup berbahaya jika petak tersebut dikasih ruang ya. Pion G3 mungkin persiapan fianchetto gajah di sisi yang berlawanan. Menteri E7, gajah G2. Rokade panjang oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Permainan ini akan menjadi sangat seru karena kedua pemain berbeda posisi rokadenya. Ini berarti hitam akan terus menyerang ke sisi pertahanan sep raja tempat raja putih berada, sedangkan putih akan menyerang ke sisi pertahanan sayap menteri dari hitam tempat raja hitam berada. Kita lanjutkan ya. Pion ke H5 langsung memberikan inisiatif serangan terhadap pertahanan dari Grandmaster Hikaru Nakamura oleh Mustafa Yilmaz, dan putih menjawab dengan pion ke H4, tidak membiarkan hitam untuk merangsekkan buahnya untuk merusak pertahanan sayap raja dari putih. Langsung ditahan saja ya. Kuda ke E4 mengajak pertukaran kuda yang belum diterima oleh putih. Putih memilih menteri ke C2. Raja ke B8. Kuda pukul kuda di petak E4 dan pion pukul kuda di petak E4 dengan tempo ancam kuda putih. Kuda ke G5 mengancam pion hitam 3 kali, baik itu dengan gajah, kuda, dan menteri putih. Oleh karena itu hitam menjawab dengan benteng ke E8 untuk melindungi pion hitam yang ada di petak E4 ya. Menteri ke E2 dan pion G6. Pion D5 memberikan pion putih secara gratis, tapi kompensasinya adalah gajah putih petak gelap jadi mendominasi di lajur A1 hingga H8. Kuda ke C5 dan benteng F ke D1. Kuda D3 dan benteng C4. Di sini mengancam pion hitam maksudnya. Lalu gajah pukul pion dengan maksud untuk melindungi pion hitam, namun disinilah saat kombinasi dari Hikaru Nakamura dengan benteng pukul pion di petak E4. Mulai dari langkah ini, permainan dari kedua pemain ini tidaklah biasa. Ini adalah permainan yang menunjukkan kapasitas keduanya sebagai seorang Grandmaster. Apa jawaban hitam di sini?
dengan gajah pukul benteng dan kuda pukul gajah. Di sini kuda pukul gajah di petak B2 dan ternyata Hikaru Nakamura melakukan langkah yang sangat luar biasa dan menurut admin Tarigan Catur langkah brilian dengan menteri pukul pion di A6. Di sini ada tempo ancaman skakmat di petak B7 walaupun gajah putih masih terhalang kuda putih, tetapi jika kuda putih pukul gajah maka ancaman skakmat itu semakin nyata ya. Oleh karena itu di sini hitam harus berhati-hati dan di sini hitam terpaksa melangkahkan pion C6 agar petak diagonal H1 hingga A8 untuk sementara lebih aman, walaupun tidak terlalu aman tapi setidaknya lebih aman. Karena pion hitam tidak ada penjaganya, maka menteri pukul pion skak, menteri menutup di B7 dan langsung saja menteri pukul menteri di petak B7 dan raja pukul menteri di B7. Kuda pukul gajah di petak D6 dengan tempo skak dan raja ke B8. Benteng D4, mungkin maksudnya ada tempo skak nanti di petak B4. Namun di sini hitam menjawab dengan pion ke C5, mencegah agar benteng putih tidak bisa merangsek ke petak B4 dan juga di sini cukup berbahaya karena benteng sedang melindungi kuda putih. Oleh karena itu, benteng ke petak D5 dan di sini benteng E6 mengancam kuda putih 2 kali. Oleh karena itu, kuda pukul pion di F7, balasan dari putih. Benteng pukul benteng di petak D5, gajah pukul benteng di petak D5 dengan tempo ancam benteng hitam. Dan benteng ke A6. Pion A4, di sini karena tadi pion putih diancam, maka pion A4, lalu raja C7. Pion E4 memperkuat posisi gajah putih di petak pusat. Dan pion C4. Pion B pukul C4, benteng pukul pion di A4. Kuda E5, raja D6. Kuda pukul pion di G6 dan kuda ke D3. Kuda F4 dan benteng skak di A1. Raja menghindar ke petak G2, kuda skak di E1. Raja ke H3 dan kuda F3. Di sini jika putih tidak hati-hati bisa aja terkena skakmat ya, walaupun sebenarnya masih aman sih sebenarnya, tapi jika tidak berhati-hati maksudnya. Kita lanjutkan. Kuda pukul pion di H5 dan raja E5. Kuda F4, benteng A2 mengancam pion lemah putih. Raja ke G4 mengancam kuda dan skak di H2 oleh kuda. Raja ke G5 maksudnya menjauhi diri dari kuda hitam yang nantinya akan terus skak ya. Kuda skak di F3 dan raja G6. Raja D6 dan inilah kesalahan dari seorang Mustafa Yilmaz. Coba para pecinta catur sekalian tebak langkah apa yang dilakukan oleh Grandmaster Hikaru Nakamura yang membuat dirinya unggul 1 perwira. Betul ya, dengan pion skak di C5 memanfaatkan tempo skak dan di sisi lain gajah putih mengancam benteng hitam yang sudah tidak terkawal. Oleh karena itu, raja pukul pion dan setelah gajah pukul benteng di petak A2 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Mustafa Yilmaz memutuskan untuk menyerah dan otomatis karena ini adalah pertandingan ronde ke-11, Grandmaster Hikaru Nakamura berhasil menjadi juara di turnamen Title Tuesday Blitz 2021 tepatnya pada edisi 19-20 Oktober 2021. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.